mau zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam jalur Sayyidina Hasan ataupun Sayyidina Husain, mau Jailani, mau Ba'alawi, kita cinta kepada semua mereka. Pegang itu ya. Oh gimana kalau itu nggak benar? Oh itu penelitian si Fulan, Kiai Fulan. Dia bertanggung jawab dengan penelitiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu di video kali ini. Dan di sini saya mengajak teman-teman untuk melihat cuplikan video dari tanggapan Buya Ar-Raji tentang nasab Habaib Ba'alwi. Dan di sini saya menyarankan teman-teman untuk menonton videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Dan di sini saya juga menyarankan teman-teman untuk membuka mata hati kita, untuk membuka pendengaran kita semaksimal mungkin agar kita tidak terjebak dalam fitnah nasab ini. Maka dari itu simak terus videonya sampai selesai. Mau zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam jalur Sayyidina Hasan ataupun Sayyidina Husain, mau Jailani, mau Ba'alawi, kita cinta kepada semua mereka. Pegang itu ya. Siap. Oh Siap, gimana kalau itu nggak benar? Oh itu penelitian si Fulan, Kiai Fulan. Dia bertanggung jawab dengan penelitiannya. Dan perlu diingat, di dunia kampus, saya masih ngajar di kampus, hasil penelitian kita nggak boleh paksa ke orang. Benar-benar. Kita punya penelitian, hasilnya nggak boleh dipaksain. Ya. Misalnya nih, saya meneliti, ternyata njit saya zuriat Nabi. Nabi Adam. Nabi Adam. Kamu zuriat Nabi nggak? Nabi Adam. Nabi Adam. Bukan zuriat iblis kan? Ya, Nabi Adam. Tapi kalau itu semua masuk. Nabi Nuh juga masuk. Tapi zuriat Nabi Muhammad SAW, apa kata beliau? Kullu nasabin inqata'a illa nasabi. Hadis Abu Nuaim, hadisnya Hasan. Semua nasab akan rungkat, akan punah kecuali nasab aku. Dan salah satu dosa besar adalah ayyadda'iya rajul, ya, ayyun sibar rajul ila ghairi abih. Nih perhatiin ya, dosa besar salah satunya apa? Orang menasabkan dirinya bukan ke bapaknya. Oleh karena itu, karena yang sekarang mengaku mau zuriat Jailani, mau zuriat Ba'alawi, itu ulama-ulama besar. Mereka paling jauh dari apa? Dosa besar ini. Oleh karena itu kita husnuzon dengan mereka. Ya. Kita nggak mau tengkar ya. Mau kiai siapa yang meneliti nasab nggak benar siapa? Imad. Kiai Imad, mau Gus Rumel, kita hormati mereka sebagai peneliti. Kalau mereka maksa, itu nggak belok ya. Baik, kita doakan negeri ini tambah diridhoi oleh Allah Subhanahu Amin. wa ta'ala. Jauh-jauhi bertengkar masalah nasab. Ya, kita cinta semua mereka. Saya meyakini kiai-kiai senior Jawa itu zuriat Nabi Muhammad SAW. Ya, termasuk apalagi yang jalur Sa'adah Ba'alawi. Termasuk Said Ibrahim, jalur Saidi Syekh Abdul Qadir Jilani. Meskipun di Indonesia nggak banyak zuriatnya, tapi mursyid tarekat Qadiriyah banyak di sini. Kalau tawasulan salah satunya ke siapa? Ila ruhi Sultanil Aulia, Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya. Kita udah biasa. Dan beliau jalur Sayyidina Hasan. Ibunya Husaini. Campur. Dan kabar gembiranya apa ini yang kita sampaikan di banyak tempat. Imam akhir zaman, kata Nabi SAW, Al-Mahdi minni min waladi Fatimah. Al-Mahdi dariku. Kalau Nabi titik di situ, maka ulama bisa jadi Mahdi. Tapi Nabi nggak titik di situ pakai koma. Al-Mahdi minni min waladi Fatimah, dikhususkan.
dari zuriat Sayyidatina Fatimah. Maka fitnah akhir zaman salah satunya adalah fitnah nasab. Maka saya berpesan kepada diri sendiri dan siapapun yang berbicara nasab. Kalau bicaralah keilmuan. Ilmu itu di kolbu, bukan hanya di sini. Kalau ilmu di kolbu, pasti dia tidak benci-benci, pasti dia tidak sombong, pasti orang kalau berbeda pendapat tidak bertengkar. Semoga Allah rahmati kita yang hadir. Amin. Allah beri cahaya kolbu kita semua. Amin. Allah tambahkan cinta kepada Allah. Amin. Cinta kepada Rasulullah SAW. Cinta kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Zuriat Rasulullah SAW. Dan pewaris ilmu Rasulullah SAW. Semoga kalau umur panjang, Allah jadikan kita orang yang mengikuti pewaris mutlaknya Sayyidina Al-Imam Al-Mahdi. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ala haidina li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Ya, itulah tadi tanggapan dari Buya Roji tentang nasab habaib yang ada di Indonesia. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Buya Roji tadi, bahwasanya ilmu adanya di hati, bukan di otak. Kalau memang ilmu adanya di hati, kita tidak mudah untuk membatal-batalkan nasab habaib. Kalau memang ilmu adanya di hati, kita tidak mudah untuk terprovokasi ataupun terjebak dalam fitnah nasab ini. Ya, untuk selanjutnya kita akan melihat isi komentar dari video ini. Gimana tanggapan netizen tentang melihat video ceramah dari Buya Roji. Ada komentar dari @maman-maman. Alhamdulillah tenang, menyejukkan, sehat selalu Ustadz. Ya, semoga kita doakan Buya Roji selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan umur yang panjang dan diberkahkan dalam ilmunya, sehingga kita masih bisa mendengarkan nasihat ataupun himbauan dari Buya Roji yang dapat menyejukkan hati kita agar kita tidak terjebak dalam fitnah nasab ini. Untuk itu kita lihat komentar yang lainnya. Ada komentar dari @mulyonoio 2783. Intinya kita tidak boleh memaksakan hasil penelitian dan dosa besar jika kita menasabkan ke selain bapak kita, leluhur kita. Semoga hasil penelitian Kiai Imad bisa diterima dengan ikhlas dan yang nasabnya tidak sambung segera ikhlas untuk menerima. Ini komentar sindiran dari netizen. Saya kira ini dari kelompok geng begal nasab ataupun dari kelompok Kiai Imad yang mengatakan bahwasanya dan dosa besar jika kita menasabkan ke selain bapak leluhur kita. Itu adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haramun." Yang artinya, barang siapa yang menisbatkan nasabnya kepada selain bapaknya, padahal dia tahu itu bukan bapaknya, maka surga haram baginya. Padahal ada juga sabda Nabi Muhammad yang tentang nasab juga, yang berbunyi, "Isnani fin nasi huma bihim kufrun atau fin nasab wan niyahatu fil mayit." Ada dua perkara pada manusia, di mana dua perkara tersebut mengandung kekufuran. Yang pertama adalah al-ta'nu fin nasab, mencela nasab. Yang kedua adalah wan niyahatu fil mayit, dan meratapi mayit. Itu adalah balasan dari komentar netizen geng begal nasab ini. Yang tadi dia mengatakan, dan dosa besar jika kita menasabkan ke selain bapak leluhur kita. Baik, mungkin itu saja video yang bisa saya tampilkan. Semoga apa yang telah kita dengar dari pendapat Buya Roji tentang nasab habaib, kita bisa membuka mata hati kita bisa membuka pendengaran kita semaksimal mungkin agar kita tidak terjebak dalam isu nasab ataupun agar kita tidak terjebak dalam fitnah nasab ini. Mungkin hanya itu saja video yang bisa saya tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.